dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proses bisnis teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Untuk materi yang pertama ini adalah tentang proses bisnis. Adakah yang sudah pernah mendengar tentang istilah bisnis? Kalau belum, mari kita memahami tentang apa itu proses bisnis. Proses adalah suatu tahap atau langkah yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil. Kemudian bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi intinya di sini bisnis itu adalah sesuatu kegiatan atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau organisasi dengan cara melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Oleh karena itu, kita bisa menggabungkan antara proses dan bisnis. Jadi, proses bisnis merupakan sebuah tahap atau langkah-langkah yang dilakukan secara terstruktur dan saling terhubung dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa dan juga untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari proses bisnis. Jika kita lihat pada proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, ada beberapa contoh, yaitu seperti kita melakukan proses untuk menentukan produk atau jasa seperti produk aplikasi ataupun website. Jika jasa, maka seperti contohnya seperti instalasi komputer, kemudian instalasi internet, dan masih banyak yang lain. Kemudian contoh proses bisnis. Di sini kita contohkan bisnis dalam bidang manufaktur, yaitu tujuannya untuk mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian pesertanya adalah staf pabrik, staf penjualan. Kemudian inputnya yaitu suatu pemesanan, pemberitahuan pembuatan bahan baku, kemudian outputnya yaitu barang jadi. Nah, contoh proses bisnis pada perusahaan yang mengembangkan sebuah website penjualan. Di sini kita bisa contohkan yang pertama adalah perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan pasar saat ini. Kemudian setelah itu mendapatkan riset yang nyata, kemudian perusahaan mulai mencari bahan-bahan pendukung yang berhubungan untuk memenuhi keinginan pasar. Kemudian memiliki bahan atau tool yang mumpuni atau yang memadai. Kemudian berikutnya memulai untuk mengembangkan sebuah website penjualan. Kemudian melakukan user research atau analisis guna untuk mengetahui respon dari masyarakat. Kemudian terdapat masukan setelah kita melakukan
riset analisis terdapat masukan, maka melakukan modifikasi atau revisi pada website penjualan tersebut. Kemudian kita mulai meluncurkan website penjualan tersebut. Jadi di sini intinya, apabila kita ingin mengembangkan sebuah website penjualan, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan riset pasar. Kemudian setelah melakukan riset pasar, kita memulai untuk mencari bahan-bahan pendukung guna untuk memenuhi keinginan pasar tersebut. Setelah bahan kita dapatkan, bahan sudah mumpuni, berikutnya kita mulai pengembangan sebuah website penjualan. Setelah itu kita melakukan riset atau analisis terhadap respon dari masyarakat. Kemudian jika terjadi masukan atau terjadi saran, maka kita wajib melakukan modifikasi atau revisi pada website penjualan tersebut. Setelah semua proses kita laksanakan, barulah kita memulai untuk meluncurkan website penjualan tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis dari proses bisnis. Yang pertama adalah proses operasional, proses dukungan, proses manajemen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, proses operasional. Apa itu proses operasional? Proses operasional merupakan sebuah proses primer, yaitu proses yang memiliki bisnis inti yang memiliki 3 tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan produk. Yang kedua, pemasaran produk. Yang ketiga, layanan pelanggan yang ditawarkan. Kemudian apabila perusahaan telah melakukan proses bisnis di atas, maka perusahaan tersebut melakukan proses yang termasuk dalam proses operasional. Kemudian tahapan ini seperti membeli sebuah barang, lalu Anda menjual kembali dengan melakukan pengemasan, lalu mengirimkan kepada pembeli. Kemudian yang kedua, proses dukungan. Proses dukungan merupakan inti dalam menjalankan sebuah bisnis. Pada proses ini akan mendukung operasional pada sehari-hari dalam sebuah instansi, perusahaan, ataupun organisasi yang melakukan proses bisnis. Secara singkat, proses dukungan bisa dikatakan sebagai proses yang memastikan bisnis akan terus berjalan. Jadi setiap proses kerja yang dilakukan untuk melayani seluruh internal pada sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, proses manajemen, yaitu proses yang akan melibatkan beberapa proses yang lain, yaitu diantaranya adalah proses perencanaan, proses pemantauan, dan proses pengawasan. Pada proses manajemen ini akan mengatur aktivitas tata kelola pada perusahaan atau instansi serta manajemen strategis. Proses manajemen ini akan merencanakan tujuan dan standar yang mengarah pada proses primer dan pendukung yang efisien serta efektif. Kemudian proses yang berikutnya yaitu setelah semua proses sudah terlaksana, maka kita akan membahas yaitu tentang karakteristik proses bisnis. Dalam proses bisnis memiliki ciri khusus atau karakter yang sesuai dengan lingkungan dari proses bisnis tersebut. Beberapa karakteristik proses bisnis secara umum. Yang pertama, definitif, yaitu sudah pasti, bukan sementara, memiliki batasan, masukan, dan keluaran yang jelas. Kemudian urutan, sekian
kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara beruntun sesuai dengan waktu. Kemudian pelanggan mempunyai penerimaan hasil proses. Kemudian yang berikutnya nilai tambah. Proses bisnis harus memiliki dan memberikan nilai tambah pada penerimanya. Kemudian karakteristik proses bisnis yang berikutnya keterkaitan, yaitu harus terkait dalam struktur organisasi atau tidak boleh berdiri sendiri. Kemudian yang berikutnya karakteristik proses bisnis fungsi silang. Apa itu fungsi silang? Fungsi ini mencakup beberapa fungsi lainnya. Kemudian yang berikutnya manfaat dari proses bisnis. Yang pertama, menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau komputasi waktu yang nyata. Kemudian yang kedua, manfaat bisnis menyediakan laporan yang memberitahu kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. Kemudian memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. Mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. Percepatan respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang akan muncul secara tidak terduga. Memberikan pengaruh seperti peningkatan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Kemudian materi yang berikutnya yaitu contoh bisnis di bidang IT. Di sini bisa dicontohkan web development. Yang pertama, perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh pasar. Dan yang kedua, mendapatkan riset yang nyata. Berikutnya, perusahaan mulai mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi keinginan pasar. Kemudian, memiliki bahan atau tool yang mumpuni. Untuk memulai pengembangan sebuah website, kita perlu memiliki bahan atau tool yang mumpuni. Kemudian jangan lupa melakukan user research guna mengetahui respon dari masyarakat. Kemudian setelah melakukan user research, jika terdapat masukan, maka melakukan modifikasi atau revisi pada website penjualan. Dan yang terakhir, kita bisa meluncurkan website penjualan tersebut. Kemudian contoh bisnis di bidang desain grafis. Yang pertama, kita harus mengetahui desain apa yang diinginkan oleh pasar atau masyarakat. Bertemu dengan klien untuk membahas mengenai desain yang akan dibuat. Melakukan atau mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk mendukung desain yang dibuat. Kemudian memungkinkan setiap desain yang dibuat dapat memberikan makna masing-masing. Kemudian kita meminta DP, kita meminta uang berapa persen untuk sebagai deal untuk desain tersebut. Melakukan meeting dengan klien, kemudian mengenai hasil yang sudah dikerjakan. Kemudian menjual desain dan mendapatkan laba. Kemudian contoh proses bisnis dalam bidang IT yaitu aplikasi mobile. Yang pertama, perusahaan atau instansi melakukan riset pasar. Kemudian yang kedua, mendapatkan riset. Kemudian yang ketiga, memiliki bahan. Kemudian melakukan user research guna mengetahui respon dari masyarakat. Kemudian jika terdapat masukan, maka perlu memodifikasi atau revisi pada aplikasi mobile tersebut. Kemudian meluncurkan aplikasi mobile. Kemudian yang terakhir, kita masukkan aplikasi mobile tersebut pada
Play Store atau App Store. Nah, demikian proses bisnis pada bidang IT.